Season kedua kali ini dimulai dengan diperlihatkan Mendo bersama The Child. Kali ini Mendo harus mencari Mandalorian lain yang bisa membimbingnya untuk mengantar The Child. Seperti yang diketahui, para Mandalorian hidup dalam persembunyian selama ini. Itulah mengapa Mendo cukup kesulitan untuk menemukan mereka. Ia pun pergi menemui seseorang bernama Gor Karesh yang diduga memiliki informasi tentang seorang Mandalorian. Mendo menemui Gor di sebuah arena pertarungan. Untuk mendapatkan informasi tentang Mandalorian, Gor meminta Mendo untuk menyerahkan baju armornya. Karena hal itu, Mendo pun terpaksa menggunakan cara kekerasan untuk mendapatkan informasi yang ia inginkan. Gor mengatakan bahwa ia kenal dengan seorang Mandalorian yang ada di planet Tatooine, tepatnya di kota Mos Pelgo. Setelah mendapatkan informasi itu, Mendo pun langsung pergi ke kota tersebut dengan menggunakan speeder yang ia pinjam dari Peli. Sesampainya di kota itu, Mendo pun bertemu dengan seseorang yang menggunakan armor seperti dirinya. Orang itu bernama Cobb Vanth yang ternyata bukanlah seorang Mandalorian. Dahulu, Cobb mendapatkan armor itu dari para Javas agar ia bisa bersembunyi dari orang-orang yang mengincarnya. Setelah mendengar hal itu, Mendo pun langsung meminta Cobb untuk menyerahkan armor tersebut. Untuk mendapatkan armor itu, Cobb meminta bantuan Mendo untuk mengalahkan seekor hewan raksasa bernama Naga Crate. Naga Crate diketahui selalu datang ke kota itu untuk memangsa hewan atau penduduk kota tersebut. Hal itu pun membuat para warga menjadi resah. Oleh karena itu, Cobb meminta bantuan Mendo untuk mengalahkan Naga Crate. Jika berhasil, Cobb akan menyerahkan armornya kepada Mendo. Sebelum melakukan misi penyerangan, Cobb dan Mendo melakukan penyelidikan ke sarang Naga Crate sembari memikirkan rencana untuk mengalahkannya. Mereka pun bekerja sama dengan Tusken Raiders yang juga ingin membunuh Naga Crate. Dengan kerjasama itu, Mendo dan yang lainnya sepakat menggunakan bom sebagai senjata untuk membunuh Naga Crate. Pertama-tama mereka mengubur beberapa bom di depan sarang Naga Crate, kemudian mereka akan memancing naga itu keluar dari sarang sehingga mereka bisa meledakkan bom itu tepat di perut Naga Crate. Mengingat kelemahan Naga Crate terletak di perutnya. Dalam eksekusinya, Naga Crate ternyata tidak mudah dibunuh begitu saja. Bahkan setelah bom diledakkan, naga itu masih tetap hidup. Alhasil, Mendo pun segera bertindak dengan membiarkan dirinya serta seekor Tusken yang tubuhnya telah dipenuhi bom dilahap oleh Naga Crate. Kemudian Mendo keluar dan meledakkan bom tersebut dari dalam. Dengan hal itu, Naga Crate pun berhasil dibunuh. Sesuai kesepakatan, Cobb pun langsung menyerahkan armornya kepada Mendo. Setelah itu, Mendo pun pergi dan melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan, Mendo pun dihadang oleh beberapa perampok yang membuat speedernya rusak. Alhasil, Mendo pun terpaksa melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki. Sesampainya di tempat Peli, Mendo mendapatkan informasi lain tentang bangsa Mandalorian di sebuah planet. Untuk pergi ke planet itu, Mendo akan pergi bersama seorang alien katak yang juga akan pergi ke sana untuk menemui suaminya dan menetaskan telur-telurnya. Di tengah perjalanan, Mendo diinterogasi oleh 2 pesawat penjaga wilayah. Karena Mendo melakukan penerbangan ilegal, ia pun berusaha kabur dan menghindari kedua pesawat tersebut. Pesawat Mendo terus dikejar sampai di sebuah planet es. Kemudian Mendo berhasil bersembunyi di balik bongkahan es. Namun sialnya karena hal itu, pesawat Mendo malah terjatuh ke dalam dasar es. Sehingga pesawat itu pun akhirnya rusak. Di tengah situasi itu, The Child malah dengan santai memakan telur-telur milik alien katak yang membuat Mendo marah kepadanya. Alhasil, kini Mendo dan yang lainnya pun terjebak di dasar es tersebut. Karena hal itu, Mendo pun keluar dan mencoba memperbaiki kerusakan pada pesawatnya.
Ketika sedang memperbaiki pesawatnya, The Child pun datang dan memberitahu Mendo bahwa alien katak keluar dari pesawat dan pergi ke dalam gua. Tak disangka mereka ternyata masuk ke dalam sarang laba-laba dengan ribuan laba-laba di dalamnya. Karena hal itu, Mendo, katak, dan The Child pun berusaha kabur dari tempat itu dan segera berlari masuk ke dalam pesawat. Sang induk laba-laba raksasa pun mengejar mereka dan tidak membiarkan mereka kabur dari tempat itu. Mendo pun menggunakan semua senjata yang ia miliki agar mereka bisa kabur dengan selamat. Mereka pun berhasil masuk ke dalam pesawat dan bersiap untuk kabur. Namun sayangnya, induk laba-laba menghentikan mereka dan menahan pesawat tersebut. Beruntung kedua pesawat penjaga wilayah tiba di saat yang tepat dan membantu Mendo. Tak diduga kedua penjaga itu telah mendapatkan informasi tentang Mendo yang sudah menyelamatkan banyak orang. Sehingga mereka pun membantu Mendo meskipun Mendo tidak memiliki izin untuk menyeberangi wilayah tersebut. Dengan begitu, Mendo pun akhirnya bisa melanjutkan perjalanannya kembali. Sesampainya di planet tujuan, alien katak pun akhirnya bertemu dengan suaminya. Keduanya terlihat bahagia karena bertemu dan menunggu telur-telurnya akan menetas. Suami alien katak pun mengantarkan Mendo ke sebuah tempat yang diduga memiliki informasi tentang para Mandalorian. Sesampainya di tempat itu, Mendo bertemu dengan beberapa alien gurita yang bersedia mengantarkannya ke tempat para Mandalorian. Tak disangka para alien gurita itu ternyata menjebak Mendo agar mereka bisa mendapatkan The Child. Mendo ditangkap dan dikurung bersama The Child di dalam sebuah tempat berisi gurita raksasa. Beruntungnya beberapa Mandalorian tiba-tiba datang dan membantu Mendo serta The Child. Seorang Mandalorian bernama Bo-Katan memperkenalkan dirinya kepada Mendo. Bo-Katan dan kedua rekannya memiliki misi untuk menyerang Trask, pelabuhan pasar gelap yang membawa senjata-senjata ilegal. Senjata-senjata itu akan direbut dan dibawa kembali ke planet Mandalore. Hal itu dilakukan untuk menyatukan kembali para Mandalorian yang telah terpecah belah. Karena hal itu, Bo-Katan pun mengajak Mendo untuk ikut dengannya. Setelah berhasil, Bo-Katan berjanji akan membantu Mendo untuk mengantarkan The Child ke tempat asalnya yang bernama Jedi. Sebelum melakukan misi berbahaya itu, Mendo pun menitipkan The Child pada alien katak. Barulah keesokan harinya, ia pun memulai misi penyerangan bersama para Mandalorian. Di dalam pesawat, Mendo dan yang lain langsung melumpuhkan para penjaga yang ada di sana. Seperti yang kita tahu, para Mandalorian dikenal sebagai pembunuh yang sangat handal, sehingga mereka bisa dengan mudah menguasai tempat tersebut. Kemudian mereka pun masuk ke dalam ruangan kontrol kargo. Di sana mereka menemukan puluhan senjata ilegal yang akan dikirim. Ternyata Bo-Katan dan rekan-rekannya tidak ingin mengambil senjata-senjata di sana, melainkan ia ingin mengambil alih pesawat tersebut untuk mendapatkan Darksaber. Darksaber adalah pedang milik Bo-Katan yang ia perlukan sebagai simbol untuk memimpin Mandalore. Hal itu tentu membuat Mendo sedikit marah, karena hal itu tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Alhasil, Mendo pun memilih untuk tidak melanjutkan misi itu dan kembali ke planet sebelumnya untuk menjemput The Child. Sebelum pergi, Bo-Katan pun memberikan informasi tempat yang harus Mendo datangi untuk mengantarkan The Child ke tempat asalnya. Mendo harus membawa The Child ke kota Calodan di hutan planet Corvus. Di sana, Mendo akan bertemu dengan Ahsoka Tano yang akan membantunya. Tak ingin membuang waktu, Mendo pun langsung menjemput The Child dan bergegas ke tempat tersebut. Sayangnya, sebelum pergi ke tempat itu, Mendo terpaksa mampir di planet Nevarro untuk memperbaiki pesawatnya terlebih dahulu. Di planet Nevarro, Mendo langsung disambut oleh teman lamanya yaitu Cara dan Greef. Kemudian Greef langsung meminta seseorang untuk memperbaiki pesawat Mendo. Selagi pesawatnya diperbaiki, Greef dan Cara pun mengajak Mendo untuk berkeliling sejenak.
dapat dilihat bahwa planet itu sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Bahkan kini Griff berani menjamin bahwa The Child akan aman di planet tersebut. Di tengah pembicaraan itu, Kara pun menunjukkan peta Nevarro saat ini, di mana sebagian besar dari planet itu sudah dinyatakan aman. Namun masih ada satu wilayah yang berbahaya, yaitu bekas pangkalan kekaisaran. Nah, Kara di sini ingin mengajak Mendo dan yang lainnya untuk menyelidiki wilayah tersebut. Hal itu dilakukan agar planet Nevarro bisa sepenuhnya aman dari apapun. Di sana mereka menemukan sebuah pangkalan yang masih dikelola oleh beberapa orang. Mendo dan yang lainnya pun langsung melakukan penyerangan di dalam pangkalan tersebut. Ternyata tempat itu bukanlah pangkalan militer, melainkan sebuah laboratorium milik Dr. Pershing yang dikuasai oleh Moff Gideon. Itu artinya Moff Gideon saat ini masih hidup dan pastinya ia ingin mengincar The Child. Setelah mengetahui fakta itu, Mendo pun segera pergi untuk menjemput The Child, sementara Kara dan yang lainnya menyusul Mendo dari belakang. Setelah menjemput The Child, Mendo pun langsung pergi dari planet Nevarro. Satu hal yang tidak Mendo ketahui, pesawatnya saat ini telah dipasangkan alat pelacak oleh anak buah Moff Gideon yang menyamar sebagai teknisi yang memperbaiki pesawat Mendo sebelumnya. Hal itu pun tentu mempermudah Moff Gideon untuk mengetahui lokasi Mendo saat ini. Dan part 1 pun akhirnya selesai.